Selamat datang Sparkling. Beri salam kanan kirinya. Tanya apa kabarnya. Selamat datang juga. Selamat bergabung di ibadah untuk yang di YouTube. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam Yesaya berkata di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera, teman-teman. Saya percaya hari ini yuk kita mau bangun bersama-sama hidup dalam kebenaran supaya kita merasakan damai sejahtera yang tak terhingga itu. Mau? Mari kita bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita mau berdoa. Tuhan, kami berdoa hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan hati yang haus, maka Allah akan melawat umatnya. Kami berdoa Tuhan hari ini, siapkan siap anak muda di tempat ini. Biar hari ini kami menyembah, memuji, dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Shalom Sparkling. Hari ini kita siap memuji Tuhan, amin. Amin. Boleh dong teman-teman yang masih di belakang boleh diisi bangku-bangku yang kosong di depannya supaya kita lebih hangat dalam memuji Tuhan. Kita boleh semangat bareng-bareng. Kami puji Kau Tuhan karena Kau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Kau Bapa yang setia dalam hidup kami Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kita mau puji Tuhan, kita mau masuk gerbangnya dengan banyak syukur. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, jelas sukacitaku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal selamanya. Kita yang percaya kasih setianya kekal, kita katakan Yesus. Mari masuki gerbangnya. Memasuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih-Nya tak pernah berubah, luruskan dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal, kasih setianya kekal selamanya. Hari ini Tuhan kami gak mau lari dari kasih-Mu, kami gak mau lari di hadapan-Mu Tuhan. Because this is the moment we are drawing near to You Jesus. Come on
be sparkling. 1, 2, 3, come on. Our God is moving, and His love is unstoppable. So keep the party going, don't stop it. God has in momentum, lifting higher, lifting higher, lifting higher. We're gonna sing louder, sing it louder, sing it louder. I can feel it rising, blood is flowing. Your love is overwhelming, Lord. Your love is overwhelming, and I know it's growing. So I am going deeper, places I've never been. I believe we're greater, see things I've never seen. Our God is moving, and His love is unstoppable. Go on. So keep the party going, don't stop it. God has in momentum, lifting higher, lifting higher, higher. We're gonna sing louder, sing it louder, sing it louder. No, we'll never stop, giving praise to you. Lift you up, Lord, we lift you up. You make all things new. Never stop, Lord, we'll never stop. Giving praise to you. We lift you up, Lord, we lift you up. You make all things new. Come on, jump, sparkling. Our God is moving, and His love is unstoppable. So keep the party going, don't stop it. God has in momentum, lifting higher, lifting higher, lifting higher. We're gonna sing louder, sing it louder, sing it louder. Shout out Jesus. Ya Tuhan, hari ini kami gak mau melewatkan momen-momen kami menikmati kasih-Nya Tuhan. Kami gak mau Tuhan melewati momen-momen kami mendengar siapa kami di hadapan-Nya Tuhan. Saya mau siapkan hati kami gak mau lari dari hadapan-Nya Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauh
Hari kami bersyukur untuk segala yang Tuhan pikirkan tentang kami. Setiap nilai kami Tuhan, apa yang kami perbuat, siapa kami di hadapan Tuhan. Hari kami bersyukur, kami punya satu kebenaran untuk kami boleh pegang. Terima kasih Tuhan kalau hari ini mungkin teman-teman juga banyak dengar apa yang dunia bilang tentang hidup kita, tentang setiap kegagalan kita, tentang setiap kekurangan kita. Tapi teman-teman hari ini dengar, dunia bukan pencipta kita. Mereka nggak punya hak untuk menentukan seberapa mahal harga kita, seberapa berharga kita. Teman-teman hari ini mari kembali kepada kebenaran dari Sang Pencipta. Allah yang membentuk kita ketika kita di rahim ibu kita. Hari ini teman-teman, firman Tuhan berkata, sebab Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan ajaib yang kau perbuat Tuhan. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Teman-teman hari ini seberapa sadarkah kita bahwa kita ini setiap kejadian kita dahsyat dan ajaib. Bukan hanya di momen-momen kita berhasil, tapi di saat-saat kita gagal, Tuhan tetap melihat kita. Tuhan tetap melihat kita sebagai pribadi yang dahsyat dan ajaib. Oleh karena setiap momen dalam hidup kita, Tuhan menenunnya ke dalam hidup setiap kita. Teman-teman hari ini, mungkin di antara kita ada yang terlalu overwhelmed sama perkataan orang lain, mungkin perkataan orang terdekat, teman dekatmu atau orang tuamu. Hari ini dengar firman Tuhan, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Hari ini biarlah teman-teman kita boleh sama-sama membuang setiap ketidakbenaran. Kita boleh ambil, kita boleh pegang kebenaran firman Tuhan, bahwa indah segala sesuatu yang Tuhan pikirkan tentang hidup kita. Ya teman-teman, hari ini kita mau renungkan kasih Bapa kita, kasih Tuhan kita yang begitu besar. Dia mati buat hidup setiap kita. Terima kasih Tuhan, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Ya, nyanyikan dengan imanmu. Lalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Ya, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang besar. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti, yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap pikirannya Tuhan tentang kami, tentang pandangan Tuhan yang gak berubah buat hidup setiap kami. Mungkin di saat kami banyak jatuh, banyak dosa, banyak gagal Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih Tuhan yang besar.
Hari ini kami mau memegang kasih Tuhan, kami mau pegang pandangannya Tuhan buat hidup setiap kami. Ini hidup kami Tuhan, ini pujian, ini penyembahan kami. Yuk teman-teman kita yang percaya, kita mengucap syukur, kita berkata, amin. Oke. Halo teman-teman. Di sini apa ya slogannya ya? Apa sparkling gitu ya? Bukan. Oke yuk teman-teman ya, sebelum kita mulai ya kita mau siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau dengar firman. Biar firman ini nggak hanya sekedar menjadi pengetahuan dalam hidup kita, tapi juga menjadi satu kehidupan bagi hidup kita. Yuk mari kita sama-sama datang sama Tuhan. Bapak kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, kalau kami boleh sama-sama Tuhan berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami tadi sama-sama boleh celebrate Tuhan dalam pujian dan penyembahan Tuhan. Bagaimana kami mengagungkan Engkau, bagaimana kami melihat kasih-Mu, itu begitu luar biasa, begitu indah buat hidup kami Tuhan, dan membuat kami tergila-gila Tuhan sama Engkau Tuhan. Hari ini biar kami lebih dalam lagi Tuhan mengenal Engkau, mengenal firman-Mu, dan bagaimana kebenaran itu Tuhan semakin mengubahkan pikiran dan hati kami, mengubahkan hidup kami, membentuk hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Bagi yang siap mendengar firman sama-sama katakan, amin. Oke. Nah teman-teman, aku dikasih tahu beberapa minggu ini, bahkan mungkin 2-3 bulan ini, kita terus-menerus bahas mengenai identitas, gitu ya. Nah, teman-teman kalau kita bahas soal identitas, ini tuh luas banget, ya. Dan aku diminta untuk sharing dalam 25 menit, which is nggak mungkin, ya. Jadi hari ini aku akan bahas yang esensinya aja. Mungkin teman-teman merasa, wah kita dari minggu ke minggu udah bahas identitas lagi, bosen gitu ya. Tapi aku ingat teman-teman, salah satu pemimpin aku, salah satu pembina aku pernah ngomong gini, kalau ada kebenaran firman yang dibahas berkali-kali, dan kamu bosen gitu ya, itu mungkin karena kamu belum mengalaminya. Karena once kamu ngalamin, ketika itu dibahas dan dibahas lagi, kamu akan makin dalam, engkau akan makin mengalami pengalaman engkau sama firman itu makin kaya, dan engkau makin dalam sama firman tersebut. Makin personal lagi sama firman tersebut. Dan itu tidak pernah membosankan. Jadi kalau engkau mungkin di tempat ini ketika kita bahas soal identitas, lagi dan mulai bosan, nah coba senggol kanan kirinya bilang, mungkin lu belum ngalamin bro, mungkin lu belum ngalamin sis. Ya. Nah, hari ini kalau ditanya apa sih identitas itu, ya, ada banyak definisi, tapi hari ini aku kasih definisi yang paling sederhana, teman-teman. Identitas adalah apa yang kita percayai tentang diri kita. Simple. Identitas adalah apa yang kita percayai tentang diri kita. Kita mau sama-sama katakan apa yang kita percaya tentang diri kita. 1, 2, 3. Kalau engkau percaya engkau itu ganteng, keren, dan sebagainya, maka engkau akan berjalan, ya, mukanya nggak akan nunduk, ya, tapi juga nggak akan menatap ke atas gini juga, enggak, ya, biasa, ya. Terus, wah jalannya pokoknya engkau bener-bener somehow engkau buat sedemikian rupa sampai semua orang melihatmu, ya. Kalau engkau minder, yang engkau percaya tentang dirimu adalah gue ini jelek, orang gak akan terima gue dengan kondisi gini dan sebagainya, maka engkau jalan minder. Ya. Kalau engkau duduk, mungkin engkau duduk yang paling belakang, paling pojok. Tapi aku percaya teman-teman di sini yang paling belakang, paling pojok gak kayak gitu ya. Aku juga lebih suka duduk tuh belakang teman-teman ya. Karena kalau aku duduk depan biasa nutupin yang belakang aku. Gitu. Ya karena tinggi ya. Jadi, tapi banyak sekali, aku ingat banget teman-teman, waktu aku kecil, aku tuh minder banget ya. Terus aku dimasukin ke Kega sama adik aku berdua. Kega itu kan ruangan gak ada tempat duduk ya. Kalau teman-teman pernah ke Kega. Nah, aku ingat in every week, ya, every Sunday, setiap hari Minggu, aku sama adikku kita pasti duduk paling pojok. Dan paling dekat sama pintu keluar. Nah, itu. Ya kan? Jadi masuk ya, tidak terlihat, keluar pun juga gak terlihat. Hilang aja gitu ya. Sampai kita ingat berapa tahun kemudian mulai dimuridin dan segala macam dan kita mulai berubah. Cuma apa yang kita percayai tentang diri kita itu menjadi penting.
Karena itulah identitas kita yang kita hidupi. Tapi apakah itu identitas kita yang sebenarnya? I don't think so. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita mau tahu identitas kita yang sebenarnya itu apa atau siapa, kita perlu tanya pencipta kita. Mungkin teman-teman udah pernah dengar begitu banyak kisah tentang stick drum lah, tentang mic lah, tentang whatever itu. Ya, mereka bingung, gue ini apa ya? Tugas gue ngapain ya? Terus mungkin ada pembicara yang mengutarakan atau menceritakan bagaimana mic ini jadi ulukan sambel lah segala macam. Karena dia nggak tahu siapa dia. Dia bisa tahu siapa dia, apa kegunaan dia, apa fungsi dia, betapa berharganya dia. Waktu dia tanya sama penciptanya. Ngerti teman-teman? Lu tuh adalah alat pengeras suara. Sebenarnya mic itu bukan pengeras suara ya, dia menangkap suara. Dilempar ke ampli, baru dikerasin. Ya, terlalu teknikal. Nah, jadi kalau kita mau tahu diri kita, standpoint kita hari ini, seberapa berharganya saya, seberapa metersnya saya di dunia ini, seberapa pentingnya saya, maka kita harus tanya pencipta kita. Sayangnya, seringkali kita lebih mendengar, atau at least lebih sering mendengar, kata-kata siapa? Kata-kata orang lain. Mungkin keluarga kita, mungkin teman kita, sahabat kita. Bahkan seringkali diri kita sendiri, self-talk. Teman-teman ngerti maksud aku? Bukan girls talk, self-talk. Ya. Apa yang kita percaya, sehingga semua itu membentuk apa yang kita percayai tentang diri kita sendiri. Nah hari ini kita mau lihat teman-teman, ya, apa identitas kita. Kita mau buka sama-sama di 1 Yohanes 3 ayat 1. Oke? 1 Yohanes 3 ayat 1, yang sudah dapat katakan belum. Udah dapat? Oke, belum ya? Berarti udah. Nah 1 Yohanes 3 ayat 1, kita akan baca sama-sama teman-teman. Ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Nah ini menarik banget, ayatnya dibiarin aja. Firman Tuhan ngomong, karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dia tidak mengenal Dia yang menciptakan kita. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Tapi kita cari identitas kita dari dunia. Betapa bodohnya kita. Ngerti ya teman-teman? Dunia yang gak kenal kita, yang gak mengenal siapa kita, betapa berharganya kita, betapa metersnya kita, dia gak tahu, dia gak kenal. Tapi kita cari penerimaan dari dunia. Kita cari pengakuan dari dunia. Kita cari apa yang dunia pikirkan tentang saya. Hari ini aku mau kasih tahu teman-teman. Bagaimana kita berpikir tentang diri kita, itu merefleksikan pakaian apa yang kita pakai, model potongan rambut apa yang kita hari ini punyai, ya, dan berbagai macam keputusan-keputusan lainnya, baik keputusan besar maupun keputusan kecil. Aku percaya waktu aku ngomong gini, ada beberapa teman-teman yang mulai relate. Ya. Nah teman-teman, firman Tuhan ngomong apa? Inilah identitas kita. Inilah identitas kita itu. Betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Teman-teman tahu anak Allah? Teman-teman tahu anak Allah? Ya, hari ini teman-teman, aku mau kasih tahu gini teman-teman. Ya, satu kali aku itu jadi pengurus tergabung di salah satu partai politik, gitu ya. Sebut aja partainya PSI, Partai Sayang Istri, nah itu, ya kan, gitu, ya. Atau partai satu istri juga boleh, sebab menolak poligami kan. Nah, teman-teman, waktu itu ketua umumnya itu namanya Grace Natali gitu ya. Nah, terus satu kali kita lagi di forum besar, ketemu segala macam. Terus sis Grace itu datang ya ke meja aku terus bilang, ini Bro Ongki ya, ketua utara ya gini segala macam. Waktu sis Grace kenal aku, dia mengenali aku, dia tahu, bahkan dia tahu nama aku, dia nyapa duluan segala macam. Teman-teman tahu perasaan apa yang ada di hati aku? Bangga. Serius. Hari ini pencipta bumi dan langit tidak hanya mengenal engkau,
tidak hanya sekedar memanggil engkau lewat namamu, tapi bahkan dia mati buat engkau. Dan dia bilang engkau adalah anakku. You are my son, you are my daughter. Harusnya waktu teman-teman ngerti ini lebih dari sekedar perasaan bangga. Ini bangga, grateful, and everything di sana. Sehingga itu membuat perkataan orang, pengakuan orang, apa yang dunia pikirkan tentang saya, nggak matters lagi. Ngerti teman-teman maksudnya? Ya, teman-teman, aku selalu bertanya-tanya. Untuk Bapak jadiin kita sebagai anaknya, ya, kenapa harus dia tebus kita dengan cara yang seperti itu, dengan kematian Yesus maksudnya. Minggu lalu kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, betul? Ya, kematian dan kebangkitan Yesus. Menurut aku ada begitu banyak skenario lain yang harusnya bisa dilakukan oleh Bapa, karena dia maha hebat, dia maha tahu semuanya. Dia dia kreator dari segala sesuatu. Harusnya ada ide-ide lain yang Bapa bisa lakukan untuk menebus kita. Gitu, ya. Contoh misalnya, yang paling sederhana, ya dia sembelih hewan aja selesai. Kenapa harus Kristus anaknya? Ada sampai aku ketemu teman-teman, ada satu ayat yang begitu, sampai akhirnya begitu personal dalam hidup aku. Kita mau buka di Roma 8 ayat 32. Oke, Roma 8 ayat 32. Ya, kita akan baca ya pada hitungan ketiga. Baca sama-sama teman-teman, yang pria dan yang wanita. 1, 2, 3. Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Wow. Allah punya satu anak namanya Yesus. Yesus adalah anak tunggal. Oke? Tapi firman Tuhan bilang ia tidak menyayangkan. Kenapa skenario ini harus dipilih? Dia tidak menyayangkan anaknya untuk ganti kita. Teman-teman harus ngerti gini teman-teman. Zaman dulu, itu yang namanya perbudakan, itu tuh masih hal yang lumrah. Ya, jadi di zaman itu tuh ada manusia itu ada dua kasta. Manusia orang merdeka sama manusia budak. Budak itu nggak punya apa-apa teman-teman. Ya, bahkan kalau misalnya itu budak mau dibelek, mau diapa segala macam itu terserah pemiliknya. Saking budak itu setingkat sama hewan. Ya, makanya kalau teman-teman baca kisah tentang anak bungsu yang hilang, teman-teman tahu kisahnya? Anak bungsu yang pergi dia. Waktu anak bungsu ini balik ke ayahnya kasih dia 3 hal. Apa aja? Cincin, jubah, sama kasut. Kenapa harus kasih kasut ya, atau sendal? Ya kan? Kenapa? Karena gini teman-teman, di zaman itu untuk membedakan mana orang merdeka sama mana budak, itu gampang lihat ya. Lihat aja, kalau orang ini pakai kasut, dia orang merdeka. Tapi kalau orang ini nggak pakai kasut, mungkin kasutnya ketinggalan. Nggak, bukan ya. Budak berarti. Ya. Jadi gampang lihat ya. Dan budak ini diperjualbelikan teman-teman. Ditawar-tawar. Jadi ada pasar, ya kita sebut aja pasar tenaga kerja. Aku juga nggak tahu apa nama pasar ya. Ya, pasar tenaga kerja. Ya, satu demi satu budak di sana. Ya, salah satu tokoh Alkitab terkenal yang pernah jadi budak dan diperjualbelikan siapa namanya? Siapa? Yusuf. Dan budak itu akan dimiliki oleh penawar tertinggi. Ya. Dan mereka akan melihat parasnya segala macam. Oh, ini kayak kuat, masih muda segala macam, masih muda artinya bisa dipakai dengan waktu lama. Ya, berotot artinya bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat dan sebagainya. Maka harganya mahal. Tawar-menawar, teman-teman. Perhatikan baik-baik di sini. Dunia modern masih ada lelang atau tawar-menawar. Tapi bukan manusia. Teman-teman tahu nggak, salah satu benda yang paling unik yang pernah dilelang itu adalah sebuah bekas permen karet. Permen karet bekas, teman. Permen karet dikunyah, ya, sampai rasanya udah nggak ada, plain, ya, dibuang, dilepeh, itu diambil dilelang. Teman-teman tahu harganya berapa? Ada sebuah permen karet yang dilepeh, diambil dan dilelang, itu harganya 390.000 pound sterling. So it's like 7,9 miliar rupiah. Crazy kan?
permen karet dijual harganya 7,9 miliar rupiah di waktu itu. Apa yang membuat permen karet ini harganya jadi mahal banget teman-teman? Ya, teman-teman harus tahu ya, ini tuh kisah klub sepak bola Manchester United. Ya, kalau teman-teman tahu ya. Meskipun aku cukup sedih karena performanya akhir ini termasuk semalam ya, terseok-seok, ya ancur-ancuran. Ya, kita tunggu musim depan ya teman-teman ya. Nah teman-teman, jadi di Manchester United salah satu klub bola paling sukses, paling besar di dunia. Itu ada satu pelatih namanya Sir Alex Ferguson. Dia jago banget, dia ngelatih selama 26 tahun dan meraih begitu banyak kesuksesan. Aku lupa tanggal berapa Mei 2013, itu adalah hari terakhir dia melatih, karena dia mau pensiun dari sepak bola. Nah, Sir Alex ini punya kebiasaan teman-teman. Selama nemenin anak-anaknya tanding, dia ngunyah permen karet. Ya, nah di hari pertandingan terakhir itu, lawan WBA ya, aku ingat skor 5-5. Itu dia juga ngunyah permen karet, terus waktu peluit panjang dibunyikan, dia diundang untuk maju ke tengah lapangan untuk kasih the last speech ya, pidato terakhir. Dia ngunyah permen karet dan dia buang itu, dia lepeh. Waktu dia lepeh teman-teman, ya, ada penonton turun dari tribun, dia pungut permen karet ya. Teman-teman nggak perlu jijik, ya, ini harganya 7,9 miliar. Dan dia taruh itu di eBay, dia foto, dia taruh di eBay. Dia bilang, this is the last bubble gum Sir Alex Ferguson. Dan semua orang bidding. Sampai tercapailah harga 390.000 pound sterling atau 7,9 miliar. Aku cuma mau kasih tau gini teman-teman. Buat orang yang ngebid itu, aku nggak tahu siapa yang ngebid itu, yang sampai 7,9 miliar. Buat dia, bekas permen karet itu memang seberharga itu. Ngerti teman-teman? Allah pengen kasih tahu bahwa setiap kita itu seberharga anaknya. Sehingga firman Tuhan bilang, ia tidak menyayangkan anaknya, yaitu Yesus, untuk menggantikan setiap kita. Ya, Allah sebenarnya bisa merangkai apapun. Dia bisa merangkai hewan, dia bisa merangkai naga, dia bisa merangkai apapun untuk ganti kita. Tapi dia utus anak yang tunggal. Supaya apa teman-teman? Dia utus anak yang tunggal. Supaya kita tahu betapa berharganya kita. Betapa mahalnya kita. Betapa pentingnya kita. Betapa berharganya kita di hadapan dia. Amin teman-teman. Sayangnya teman-teman, iblis seringkali kasih tipu daya dalam hidup kita. Sehingga kita melihat diri kita itu based on apa kata orang, apa yang kita pikirkan. Dan pikiran-pikiran kita udah banyak tercampuri sama pikiran-pikiran dunia. Sehingga perspektif kita bukan lagi perspektif si pencipta. Perspektif kita perspektif dunia. Sehingga harga kita naik turun. Ya, kalau teman-teman ujian ulangan lagi bagus, naik. Kalau teman-teman kerja lagi capai target, naik nilainya. Tapi ketika teman-teman ada masalah, ada keputusan-keputusan bodoh yang teman-teman ambil dalam hidup teman-teman, ada aib-aib yang terjadi dalam hidupmu, engkau mungkin tidak naik kelas, engkau mungkin dipecat dan jadi pengangguran, dan seketika itu juga engkau merasa hargamu turun. Ups and downs. Padahal nilai kita nggak segitu. Bahkan nilai kita lebih tinggi daripada saat kita berpikir nilai kita setinggi itu. Ngerti teman-teman? Teman-teman perlu ngerti. Ya, kenapa Bapak itu bilang kita itu anak Allah? Nah ini penting teman-teman. Teman-teman perhatikan, kalau ada seorang raja, ya, dia memerintah gitu ya. Satu kali ada gelandangan, ya kan, ada gelandangan yang tinggal di kota tersebut, ya. Terus satu kali rajanya ini lagi berkeliling, dia ketemu sama gelandangan ini. Terus rajanya ngomong gini, perhatikan baik-baik, raja ngomong gini, mulai sekarang kamu nggak lagi tinggal di jalan, mulai sekarang kamu tinggal di istana, bersama saya jadi anak saya. Pertanyaanku sederhana, status anak itu yang berubah atau status raja itu yang berubah? Apakah anak itu menjadi anak raja atau raja itu jadi bapak gelandangan? Ya mungkin kita ketawa. Tapi mungkin hari kita baru realize bahwa ketika kita diangkat anak jadi sama Tuhan, detik itu juga status kita berubah. Detik itu juga kita diangkat dan dilayakkan jadi anak Allah. Aku mau kasih tahu teman-teman, kita jadi anak Allah karena penebusan Kristus.
Bukan karena saat teduhmu full, bukan. Bukan karena engkau pelayanan mimbar, pelayanan asyir, pelayanan apapun. Bukan karena saat teduhmu full, bukan karena engkau doa setiap hari, bukan karena engkau baca firman 1 hari 4 pasal, no. Aku nggak bilang itu salah, itu sangat bagus. Tapi itu semua tidak akan cukup untuk membentuk engkau menjadi anak raja. Dan tidak perlu engkau berusaha jadi anak raja. Karena Kristus sudah berusaha. Dan dia telah menyelesaikannya. Sehingga setiap kita menjadi anak Allah. Amin teman-teman. Aku boleh undang tim profetik maju ke depan. Kalau tadi aku bicara soal identitas, kalau tadi aku bicara soal begitu banyak hal teman-teman tentang identitas. Aku pengen setiap kita tahu ya. Bahwa tidak ada satupun di tempat ini. Dan aku percaya even Karis, Kanovita, dan semua pemimpin tempat ini. Yang cukup kuat selama hidupnya sendirian mengalami tipu daya, serangan tipu daya dari iblis soal identitas. Begitu juga dengan hidup aku, teman-teman. Teman-teman tahu, tadi waktu aku bicara soal identitas adalah apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Aku ingat teman-teman, ada begitu banyak masa dalam hidup aku. Aku berpikir tentang diri aku itu begitu jelek, begitu nggak layak dan sebagainya, teman-teman. Teman-teman tahu? Ya, aku yakin di sini pasti banyak yang belum tahu sih. Ya, aku ini tone deaf, gitu ya. Temen tahu tone deaf? Tone deaf itu nggak bisa bedain nada, teman-teman. Ya, jadi kalau ada orang buta warna, aku buta nada. Jadi gini. Kalau keyboardis, dia main do, ya, sampai do, terus dia bunyiin satu ting gitu ya. Nah terus aku suruh tebak, nah itu nada apa? Jujur, aku nggak tahu itu nada apa. Yang aku tahu adalah aku punya chance 12,5% untuk tebakan aku benar. That's it. Oke? Aku nggak tahu itu nada apa, ya kan? Padahal orang bilang, Ki itu gampang banget. Apanya yang gampang? Aku ingat teman-teman, ya dulu gini, masalahku kalau soal musik parah sih. Aku bukan cuma tone deaf, tapi aku juga off beat. Ya, aku nggak bisa ngikutin. Ya, even dibantu metronom pun aku juga kesulitan. Teman-teman, dan kacaunya adalah aku ingat banget setiap UTS, UAS, bahkan dulu namanya masih ujian blok dan sebagainya, itu guru mata pelajaran kesenian dan keterampilan. Tapi semuanya bahasa kesenian musik dan keterampilan musik, teman-teman. Pusing aku, ya kan? Main musik gak bisa, buta nada, off beat, main drum pun off beat, ya kan? Drum kan katanya nggak usah nada, itu juga off beat. Ya, suara fals, ya kan? Aku tahu waktu aku nyanyi itu adalah sebuah penghiburan buat teman-teman aku, ya kan? Dan dalam hati aku malu banget, teman-teman. Teman aku, dulu aku sekolah di sebuah sekolah, satu kelas kita cuma 10 orang. Sebut aja sekolahnya namanya TB, bukan nama sebenarnya. 9 orang teman aku tuh pelayanan, dan mayoritas tuh pelayanan musik. Tim profetik, ada yang WL, ada yang ini. Jadi kalau teman-teman kita satu pagi itu lengkap. Mau kahun, mau drum, mau bass, gitar, mau apa, lengkap. Meskipun kita cuma 10 orang. Termasuk sama yang tukang nyiap-nyiapin, nah itu aku tuh. Ya kan? Karena aku gak bisa apa-apa jadi nyiap-nyiapin. Aku selalu merasa berbeda sama teman-teman aku. Dan masalah bukan cuma itu, teman-teman. Kalau bicara soal kelemahan, kekurangan yang menjadi tipu daya dalam hidup aku, yang membuat aku ngedown dan sebagainya, itu juga penampilan fisik aku. Mungkin teman-teman yang terlihat jelas adalah bagaimana jidat aku, teman-teman. Ya, dan jadi sangat memantulkan lampu sorot ini, teman-teman. Ya kan? Jidat aku lebar banget, ya. Dan kalau dibandingin waktu 10 tahun yang lalu, aku tahu ini namanya udah mulai tanda-tanda kebotakan. Ya, kalau dulu masih lapangan futsal, sekarang udah jadi kapal tanker perang, ya. Dan kalau bicara soal identitas, teman-teman, itu semua jadi identitas dalam hidup aku.
Aku ingat banget, aku tuh paling gak suka teman-teman rambut panjang karena gerah. Tapi aku ingat dulu aku panjangin rambut aku sampai panjang banget. Buat apa? Tujuannya cuma satu, untuk nutupin jidat aku. Yang lebar ini. Dan kalau bicara soal fisik, gak cuma jidat teman-teman. Ya ini karena lagi COVID aja ya, aku pakai masker. Kalau enggak teman-teman, teman bisa lihat bahwa gigi aku tuh berantakan banget. Satu kali teman-teman, aku ke KTC, Abel of KTC, terus di situ ketemu satu orang pemimpin, satu orang kakak, dia tuh dokter gigi. Terus aku bilang sama kakak itu, Kak, aku mau dong ini perawatan gigi aku, gitu di tempat kakak. Kakaknya jawab kayak gini teman-teman, wah Ki, kalau kamu sih aku nggak bisa. Aku belum dibawa ke ruang prakteknya teman-teman. Di Abel of KTC udah dibilang, oh kamu sih nggak bisa. Terus dia kasih tau, kamu tuh punya 4 masalah, gigi kamu tuh punya 4 masalah. Pertama, gigi kamu berantakan. Yang kedua, geraham bungsu kamu 4-4-nya crossbite, dorong, ya jadi tidur dorong ke depan, makin berantakan lagi. Yang ketiga, orang itu biasa kalau rahang atas sama rahang bawah, dia kalau dari samping, rahang atas tuh pasti sedikit lebih maju, betul? Atau enggak, biasa beberapa orang sama. Nah ini masih bisa, aku masih bisa Ki benerin ini. Tapi kamu tuh rahang bawah maju, dan maju banget. Dan masalah keempat teman-teman, ya, rahang bawah aku tuh miring. Jadi dia bilang, wah kalau kamu sih aku nggak bisa. Kamu harus ke dokter spesialis bedah mulut. Wah dulu aku malu banget teman-teman. Karena yang aku pikir itu tuh jelek, ya orang pasti ngetawain aku segala macam. Aku ingat dari dulu teman-teman kalau aku foto, aku nggak pernah senyum. Bukan karena so galak, tapi karena malu. Kalau orang bisa lihat gigi aku semuanya. Dan aku ingat banget waktu aku SMP, SMA, ya itu kan masa-masa mulai puber, mulai aku mengenali diri aku gitu ya. Aku ingat satu hari nanti, aku mau betulin gigi aku kalau udah punya duit. Karena waktu itu aku nggak punya duit, gitu ya. Aku aja ke sekolah aja aku nggak bawa uang jajan. Terus aku ingat dulu aku diajarin teman aku, ke sekolah itu cukup bawa kotak makan kosong sama sebuah sendok. Dan ketika jam istirahat, mulailah berkeliling. Tiba-tiba kotak penuh aja gitu. Cobain ya satu sendok penuh. Ya dulu gak punya duit, terus aku inget banget nanti satu hari gue udah kerja, gue punya uang, gue akan operasi ini itu pakai kawat gigi dan sebagainya. Tapi waktu berjalan teman-teman, aku ada dalam pemuritan, aku ada dalam komunitas, identitas aku terus diteguhkan. Bukan berdasarkan apa yang dunia lihat, bukan berdasarkan apa yang dunia nilai. Tapi apa kata Tuhan dalam hidup aku? Apa kata Tuhan tentang aku? Dan kamu mau tahu berapa mahalnya kamu? Dia mati buat kamu. Dia mati buat kamu. Semahal itu kamu, seberharga itu kamu. Sehingga pendapat orang lain udah gak matters lagi. Udah gak penting lagi. Dan aku mulai pulih teman-teman. Aku ingat banget dulu ditawarin ya rambut. Aku tuh dulu sempet mau ini teman. Aku tuh gak suka tato ya karena aku mau donor darah terus setiap bulan. Tapi aku sempet kepikiran buat tato di jad. Supaya kalau dari kejauhan gak kelihatan botak-botak banget gitu. Ya aku pernah ditawarin, wah Ki lu mau gak nih Ki tanam rambut? 1 titik 35.000, jadi kalau 1 titik 3,5 juta, nanti tinggal dikali aja. Sekarang, waktu aku untuk ini dan itu mungkin udah punya duit teman-teman. Aku udah gak tertarik. Karena buat aku udah gak matters lagi. Karena aku udah tahu betapa mahal aku, betapa berharganya aku teman-teman. Mungkin teman-teman bilang, Kak, ya memang Yesus tebus kita dengan darahnya yang mahal. Ya, aku tahu Kak. Tapi kan dia lakukan itu buat semua orang. Buat bermiliar-miliar orang yang dulu pernah hidup, sudah mati, yang sekarang masih hidup, dan yang nanti akan hidup. It's not so special for me. Pernah teman-teman kepikiran kayak gitu? Nah, aku mau kasih tahu. Kalau teman-teman pernah kepikiran kayak gitu, ini jadi make sense. Di dalam Yesus, di dalam pelayanannya sebelum dia meninggal di kayu salib, dia pernah kasih satu perumpamaan yang gak kalah penting. Tentang domba yang hilang. Banyak orang menceritakan domba yang hilang ini bicara tentang Yesus itu hati jiwa-jiwa, ya itu gak salah. Tapi buat aku, it's deeper
than that. It's more personal. Teman-teman tahu kisah tentang domba yang hilang? Satu kali, Yesus bilang satu kali ada gembala, dia punya 100 domba, dan kemudian waktu dia punya 100 domba, ada satu dombanya yang hilang. Yesus ngomong gini, lalu gembala itu, dia tinggalin dulu 99 domba di tempat yang aman, dia cari satu itu sampai ketemu. Dia cari satu itu sampai ketemu. Meskipun yang satu itu mungkin udah ke jurang, udah jatuh ke jurang, udah diterkam harimau, apapun. Dia tinggalin 99 sementara di tempat yang aman, dia cari satu itu. Itu bicara soal apa? Yesus lagi mau ngomong gini, ya benar. Memang kematian aku untuk semua manusia, karena Adam si manusia pertama sudah jatuh dalam dosa, dan kita semua follow him. Tetapi, kalau hari itu Adam gak jatuh dalam dosa, dan hanya seorang ongki saja yang jatuh dalam dosa, gak ada yang jatuh dalam dosa, cuma seorang ongki aja. Aku Allah yang sama, akan tetap turun ke bumi untuk mencari ongki satu orang yang terhilang. Aku akan tetap mati di kayu salib. Aku akan tetap dikubur, aku akan tetap dicaci maki untuk seorang ongki. So Yesus waktu kasih perumpamaan tentang domba yang hilang ini, it's personal level. Hari siapapun engkau, kalau semua manusia diselamatkan, dan hanya engkau saja yang tidak diselamatkan, Yesus yang sama, dia akan tetap turun ke bumi, jadi manusia, dihukum, mati di kayu salib, untuk tebus dosa satu orang, yaitu engkau saja. Hari ini teman-teman, bagaimana kita melihat diri kita? Apakah kita mau terus-menerus membiarkan dunia ini, apa kata orang tua kita yang membanding-bandingkan kita dan sebagainya, itu yang men-shape, itu yang membentuk pikiran kita, apa yang kita pikirkan tentang diri kita. Atau kita mau biarkan firman itu yang bentuk kita. Ya, hari ini kau boleh rapikan ya, catatanmu, kita mau sama-sama datang sama Tuhan. Aku percaya teman-teman, ada begitu banyak teman-teman di sini yang struggling, yang bergumul dalam hal identitas. Dan hari ini, kita mau jadikan hari ini sebagai momen di mana kita nggak mau melihat lagi bagaimana dunia ini membentuk kita, membentuk siapa saya, tapi biarkan Tuhan. Karena aku mau kasih tahu teman-teman, kalau kita biarkan dunia ini membentuk kita, nggak akan bisa. Even if status gereja yang membentuk engkau. Perhatikan baik-baik, khususnya teman-teman yang pelayanan. Aku ingat banget teman-teman, aku tuh di Abel of Industry, kita ibadah tuh Sabtu sore. Ya aku ingat banget, satu siang aku lagi beres siap-siap mau ibadah. Ada pikiran muncul di kepala aku. Dibilang gini, Ki ngapain lu? Lu lagi ngapain? Ngapain lu datang? Lu tahu nggak? Lu di industri, di Abayut, di Toga, ada lu nggak ada lu sama aja. Loh emang benar, kan itu gereja Tuhan. Tapi pikiran itu iblis pakai untuk membawa aku kepada self pity, mengasihani diri sendiri. Sampai aku pikir iya ya, gue kayaknya useless, gue nggak berguna. Salah satu soal identitas, salah satu yang aku sering adalah soal keberhargaan, keberdayagunaan. Sampai hari itu teman-teman, aku ingat banget hari itu, aku memutuskan gak ke industri. Hari itu aku gak ibadah. Karena self pity tadi. Aku masih ingat juga ada satu kisah teman-teman. Ya, aku tuh suka keliling-keliling youth gitu ya. Barat, Pluit, segala macam. Satu kali, waktu di satu ibadah youth, terus habis ibadah youth, ruangan itu mau dipakai apa sehingga bangku harus diberesin. Nah, selesai ibadah, aku datang ke sana, aku bukan berjamaah, saya lagi datang aja gitu ke salah satu area Youth Abalov. Selesai ibadah teman-teman, ya, waktu bangku mau dibereskan, aku mulai ikut beresin bangku. Wih, mungkin orang bisa lihat, wah,
Mungkin ini luar biasa nih. Ya kan, meskipun bukan tanggung jawabnya, tapi dia berusaha bantu, dia berusaha dan segala macam. Tapi orang nggak ada yang tahu. Waktu aku lakukan itu supaya aku merasa berdaya guna. It's personal. Cuma hati kita doang yang tahu. Hari ini aku mau kasih tahu teman-teman, kita nggak perlu lakukan apapun. Kita nggak perlu ubah apapun dari hidup kita. Tuhan terima kita apa adanya. Meskipun dia benar, dia nggak ingin kita tetap stay di dalam kondisi itu demi kita. That's another session. Tapi aku mau kasih tahu teman-teman, dia terima kita unconditionally, tanpa syarat. Terakhir aku akan tutup dengan sebuah ilustrasi. Biar semua teman-teman kebayang. Teman-teman tahu acara The Voice? Tahu The Voice? Ya, The Voice itu 3 juri, ya, 1 juri nyanyi, 3 juri, kursi nggak ada belakang, jadi dia nggak bisa lihat siapa yang nyanyi, nyanyinya gimana segala macam, dia cuma bisa dengar suaranya doang. Dan orang itu akan mulai nyanyi, dan kalau juri itu merasa bahwa suara orangnya cukup bagus, good enough, bahkan more than good dan sebagainya, lalu dia akan pencet tombol di kursi depannya, dan kursi akan berbalik, dan akan muncul tulisan I want you. Kira-kira begitu konsep The Voice. Aku mau kasih tahu teman-teman, kita itu punya kecenderungan selalu mencari pengakuan dari dunia. Pengakuan dari diri sendiri, pengakuan dari orang lain. Kita selalu berusaha supaya diterima, sehingga kita lakukan berbagai macam. Kita bagusin CV kita punya posisi yang lebih bagus. Kita pengen punya gaji yang lebih keren, kita punya kendaraan yang lebih mewah, lebih bagus. Kita pakai pakaian yang lebih bagus, dan sebagainya. Supaya kita lebih diterima. Kita tunjukkan, biar dunia pencet itu dan berbalik, dan dunia bisa bilang, I want you. You are worthy. Tapi hari ini aku mau kasih tahu teman-teman. Di panggung yang sama, perhatikan baik-baik, di panggung yang sama. Engkau mulai naik ke atas panggung itu. Dan engkau mulai menunjukkan kehebatanmu supaya engkau diterima. Dengar baik-baik. Ketika engkau sampai di depan panggung, bahkan engkau belum ngapa-ngapain sekalipun, Bapak di seberang sana, dia udah pencet tombol itu, dia berbalik dan dia bilang, I want you. I want you bukan karena kelebihanmu. I want you bukan karena kehebatanmu. I want you bukan karena karya-karyamu. I want you bukan karena kesetiaanmu, bukan karena karaktermu. I want you because of you are. Karena aku begitu mengasihimu. Dan bahkan aku tidak menyayangkan anakku yang tunggal untuk mati ganti engkau. Karena engkau sebegitu berharganya. I want you. Bukan dengan if. Tapi I want you. Meskipun engkau jelek, meskipun engkau jatuh bangun dalam dosa. Meskipun engkau untuk ibadah, kau masalah aja engkau angot-angotan. Meskipun engkau merasa jauh daripadaku, tapi aku mau tetap bersama-sama engkau. Roma bilang ia mengasihi kita bahkan ketika kita masih di dalam dosa. Tadi Mai bawa Mazmur 139. Itu sangat personal level teman-teman. Mazmur 139 berbicara tentang bagaimana dia membentuk kita. Bahkan sebelum kita lahir teman-teman, dia sudah memikirkan kita. Hari tutup matamu, kita sama-sama datang sama Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini teman-teman. Kita menyanyikan dengan segenap hati kita teman-teman. Biar ini menjadi something yang personal buat setiap kita. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan
Ya, dia berkorban buat setiap kita. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Dan dia pandang kita mulia. Sungguh indah. Dia begitu melihat. Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku Tuhan. Bahkan di dalam rahim ibu aku, Engkau sudah menenun buah pinggangku. Engkau sudah mempersiapkan aku. Engkau bahkan tidak menyayangkan anakmu yang tunggal untuk menggantikan aku. Hari ini aku mau bersyukur oleh karenanya Tuhan. Aku mau terus Tuhan, personal sama setiap firman-firman ini Tuhan. Sehingga firman yang menjadi kehidupan bagi hidupku Tuhan. Dan aku tidak akan digoyahkan oleh pikiran-pikiran dunia Tuhan. Dunia ini tidak mengenal aku. Dunia ini tidak mengenal Engkau. Tapi Engkau sungguh mengenal aku. Karena Engkau menciptakan aku. Bahkan bukan menciptakan. Engkau menggantikan aku di kayu salib. Ini berapa banyak teman-teman di antara Engkau merasa, Tuhan, aku mau semakin teguh Tuhan dalam firman-Mu, dalam identitas aku di dalam Engkau Tuhan. Aku tahu Tuhan ada banyak kegelisahan, ada banyak kekhawatiran. Aku selalu berusaha mencari penerimaan orang, penerimaan dunia ini. Bolehkah di antara Engkau yang merasa seperti itu? Ini personal. Engkau taruh tangan kananmu di atas dadamu. Engkau gak perlu bangkit berdiri. Engkau cukup taruh tangan kananmu di atas dadamu. Dan hari ini aku mau berdoa. Tuhan, Engkau melihat anak-anak-Mu Tuhan, yang menaruh tangan kanan di atas dadanya Tuhan. Yang berkata, selama ini dia selalu berusaha mencari perkenanan orang. Dia selalu berusaha mencari pengakuan dari dunia. Hanya aku berdoa Tuhan, Kau melihat bagaimana mereka begitu lelah dengan semua usaha mereka Tuhan, yang gak akan ujungnya, yang akan terus ups and downs Tuhan. Hanya aku berdoa Tuhan, biar setiap mereka Tuhan bisa teguh di dalam identitas mereka di dalam Engkau Tuhan. Biar setiap hari, bahkan setiap saat, mereka terus menerus mengejar pengenalan akan Allah. Sehingga mereka benar-benar menyadari bahwa Allah sungguh-sungguh menginginkan mereka Tuhan. Bukan karena apa yang mereka lakukan, bukan karena apa yang mereka katakan, bukan karena apa yang mereka miliki. Tapi karena Engkau menciptakan mereka dan karena Engkau sungguh mengasihi mereka tanpa syarat. Aku berdoa Tuhan, biar kebenaran ini tidak menjadi pengetahuan, tidak menjadi sesuatu yang klise Tuhan. Tapi menjadi sebuah kehidupan, sebuah pengalaman dari sehari ke sehari Tuhan. Sampai menuju kebebasan, kemerdekaan total Tuhan. Hari ini sungguh bersyukur Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Kami berdoa, kami mau firman ini terus ada dalam hidup kami Tuhan. Dan kami boleh Tuhan saling menguatkan satu sama lain di dalam pemuritan, dalam kompak, dalam komsel Tuhan, dalam komunitas Tuhan. Sehingga perkataan Bapa yang lebih sering kami dengarkan daripada perkataan dunia. Dan itu yang menjadi kekuatan sandaran buat hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan. Amin. Wow, berapa banyak yang diberkati Tuhan? Angkat tangannya. Ya, silakan diturunkan, jangan lama-lama. Ya, selamat datang teman-teman untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir di Sparkling. Ya, mana tepuk tangannya? Ya, kami semua mengasihi saudara. Untuk yang baru pertama kali juga untuk nonton YouTube dari Sparkling, Abaloh Palem,
Selamat bergabung dan selamat datang juga. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Ongki. Enggak ya, dia belum bapak-bapak. Bro Ongki, ya. Thank you buat pelayanannya hari ini, sangat memberkati. Sering-sering ya. Ya. Teman-teman, kalau teman-teman diberkati nanti pulang teman-teman harus hampiri beliau untuk ucapkan thank you Kak Ongki, ya. Atau thank you Bro Ongki. Jangan panggil Om Ongki, ya. Belum waktunya. Ya. Oke. Yang selanjutnya teman-teman, kita mau dengar ada beberapa pengumuman, yaitu untuk teman-teman yang datang di tempat ini atau yang nonton atau yang lagi ibadah di YouTube, teman-teman bisa berikan persembahan ya melalui QR yang ada di layar saudara, ya. Di sebelah mana? Oh, di sini. Ya. Lalu kalau saudara bisa ada di amplop ya, di amplop di bangku saudara itu ada QR yang saudara bisa transfer atau mau tunai juga boleh, ya. Untuk teens, mana suara teens? Mana suara pro? Ya. Memang kalau lebih tua agak kalem ya. Oke, untuk teens ada Hafruta setiap Senin jam 8 malam ya. Ini dia. Khusus tanggal 2 Mei, Hafruta ditiadakan. Ya. Harusnya gitu dong. Ya, ulangin ya. Khusus tanggal 2 Mei, Hafruta ditiadakan. Ini nadanya apa gue nggak tahu ya. Tapi tanggal 9 akan diadakan kembali. Luar biasa ya. Oke. Untuk semuanya teman-teman Sparkling, tanggal 1 Mei ibadah kita akan secara online ya. Jadi tidak ada ibadah onsite, kita akan bertemu di udara ya. Bertemu di layar masing-masing melalui channel YouTube Abalo Palem. Sekali lagi tidak ada onsite ya. Nah, hari ini adalah hari terakhir teman-teman untuk dapatkan Sparkling Teens Anniversary merchandise ya. Katalognya bisa dilihat di IG Teens Sparkling atau bisa langsung kunjungi di booth Sparkling Teens yang ada di depan ibadah kita. Ya, pastikan jangan sampai lupa memesan ya. Kalau beli 1 harus beli 2. Kalau 2 tambah lagi 3. Oke? Siap? Nah, jangan lupa follow IG ya, teens.sparkling dan pro.sparkling ya. Oke? Sudah siap pulang hari ini? Siap? Silakan bangkit berdiri. Ayo kita mau sudahi, akhiri ibadah kita hari ini teman-teman. Yuk teman-teman, sebelum kita pulang kita mau doain Kak Ongki ya. Pemimpin-pemimpin Sparkling bisa hampiri, bisa doakan ya. Tuhan, kami berdoa hari ini untuk Ongki. Apapun yang dia lakukan, apapun yang dikerjakan, hari ini Tuhan perbesar kapasitasnya. Kami bersyukur atas pesan firman Tuhan yang dibawakan hari ini. Biar Tuhan firman itu memerdekakan setiap jemaat Sparkling. Firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena itu Tuhan, upahmu Tuhan beri buat Ongki Tuhan. Kami berdoa diberkati keluar masuknya, diberkati apapun yang dikerjakan dan lakukan. Kami percaya Tuhan dampaknya Tuhan akan besar Tuhan. Kami percaya kerajaan Allah akan diperbesar Tuhan. Dampaknya Tuhan di sekeliling Cengkareng dan sekitarnya Tuhan. Kami berdoa berkati Tuhan untuk Ongki saat dia bekerja, saat dia di keluarga, saat dia dengan pasangannya. Allah yang berkati hidupnya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan.
Kami juga berdoa diberkati Tuhan untuk persembahan yang kami berikan. Biar Tuhan persembahan ini bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Persembahan ini dipergunakan dengan sebaiknya dan dipergunakan untuk pekerjaan-Mu seluas-luasnya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu, pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa. Allah Bapa yang mengasihi-Mu, yang tidak sungkan, tidak segan menyerahkan nyawanya itu Yesus untuk hidup-Mu. Cinta kasih dari Yesus buat hidup-Mu yang tidak ada habis-habisnya. Dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus. Dari hari ke hari bersekutu bersama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Happy Sunday, God bless you all.